Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita bakal ngebahas soal eh, gimana rasanya jadi petualang di ladang anggur Adelaide, dari mulai nyabutin daun sampai motongin anggur, cabutin anggurnya ya, petik anggurnya gitu. Sebentar. Pokoknya kerjaan itu kerjaan yang nggak ada habisnya gitu. Tapi kalau misalkan ngebahas soal bosen atau enggaknya, ya itu balik lagi ke di kita masing-masing ya, teman-teman ya. Jadi untuk hari ini kita bakal ngobrol banyak panjang lebar sama salah satu sahabat kita juga, namanya Mas Fauji, Kakak Fauji, manggilnya Fauji kali ya. Manggilnya Fauji atau enggak Malvin. Kita bakal tanya-tanya seputar pengalaman dia, cerita suka dukanya, gimana kerja di sana, di kebun anggur, gitu. Mungkin karena teman-teman juga kayak belum tahu gitu ya. Karena mungkin teman-teman taunya ya kerjanya ya kerja petik strawberry, cherry gitu. Nah ini ada lagi nih namanya petik anggur gitu. Nah ini lucu juga nih sebenarnya kalau untuk kerja di kebun anggur ini, karena yang teman-teman tahu, yang gue tahu ya, ini kan pruning. Nah pruning gue juga kurang paham banget, ini pruning itu apa sih, pruning anggur. Ini anggur yang dimaksud anggur yang dijual di supermarket atau anggur yang mau dijadiin wine, minuman alkohol gitu. Nah kan gue nggak tahu jelas nih kayak gimana, jadi makanya kita ngobrol panjang lebar sama kakak ini ya, sama kakak Faujinya ya teman-teman ya. Tunggu sebentar. Ini teman-teman di sini nanti kalau mau nanya boleh langsung nanya ya. Tapi gue nggak punya duit tapi pengen kerja di luar negeri, bisa nggak? Nggak punya duit tapi pengen kerja di luar negeri. Nah itu dia susah sih ya kalau kayak gitu ya. Harus ini dulu sih, harus apa namanya, modal dulu ya. Oke, bentar. Nih bapak gue sama adik gue udah nyampe tuh. Lagi pada duduk di depan tuh. Alhamdulillah nyampe di sini bapak gue. Halo, Halo, selamat siang Fauji. semuanya. Apa Ya, kabar Bapak, Fauji? Abang Erik. Baik, Baik, sehat, alhamdulillah, baik. Sehat, sehat luar biasa. mantap. Tapi ya, Gimana cuacanya ya gimana di Adelaide? sekarang cerah, bagus. Cerah, bagus. Lagi libur juga, lagi Bagus. libur kerja atau Iya, memang lagi libur. istirahat? Nah, bagusnya di Pruning ini Sabtu Minggu itu libur. Oh, Sabtu Minggu libur ya? Mantap dong. Libur dong. Jadi mantap, jadi bisa kemana-mana gitu kan. Mantap, Bisa. mantap. Terus bagus. Jadi bisa kemana-mana. Jadi memang benar-benar dipakai working holiday-nya gitu. Holiday-nya dipakai, nggak cuma working Betul, doang. nah itu Bang. Asli. Itu yang utama sebenarnya. Aduh, batuk. Artis batuk, guys. Suwe. Gimana kerjaan di pruning anggur? Aduh, jadi Itu serem kantuk atau ya. enggak? Itu serem atau enggak tuh kerja di Serem pruning? sih ya kalau misalkan untuk yang nggak fit ya Bang. Eh Misalkan aku nih baru sakit kemarin. Jadinya kalau misalkan nggak fit banget tuh nggak apa ya. Kerasanya tuh kayak haheho gitu pas bahasa Sundanya tuh haheho kayak bener-bener capek yang namanya capek yang kayak gitu loh. Kayak bener-bener mau pingsan Ngos-ngosan, nih. Ih, ngos-ngosan. ngos-ngosan ya, bener ngos-ngosan. Iya, jadi bener-bener apa ya, ada kan beberapa pruning tuh jenisnya ada monkey pruning, ada spur pruning. Nah, Hmm, monkey pruning tuh di the last block kemarin tuh last week, hmm, itu kayak misalkan ada yang panjang nih, jadi ini ada tangkai gitu, hmm. tangkai kan. Karena Nah, ada yang panjang. buah anggur itu kan merambat kan daunnya Iya kan, bener, pohonnya kan merambat. heeh, bener gitu kan. Nah, misalkan ada yang tulong, itu tuh di cut. Nah, cutnya itu gimana sih? Pakai elektrik apa pakai manual? Kebetulan aku pakai manual. Untungnya ini tuh hourly juga, jadi kan eh, santuy gitu. Nah, Santut ini ceritanya. nih, pakai ini. Oh, Ini pakai ini namanya gitu. loper. Ini kayaknya Oh, backlight ya aku ya. enggak ogut kok. Bagus gak? Oke, Ini oke. telepon Nah, bagus. ini loper, LOPPER Oh, gitu kan. oh, Ini itu kalau manual, kayak gitu, jadi kalau jatuh gimana? Kalau jatuh rusak dong anggurnya atau enggak? kalau jatuh enggak sih. Cuman kekurangan ini tuh si blade-nya kalau kena wire tuh jadi dekok tuh lihat. Oh, jadi itu jadi rusak ya, jadi bopeng ya.
jadi rusak. Sebenarnya ya elektrik pun begitu, cuman kan kalau elektrik seharga gila, setengah harga mobil di sini kayak 1.500, 1.600 Itu gitu. modal Itu yang sendiri, beli second alat gitu. itu, beli tool itu modal sendiri. Iya, iya. Awalnya sih dipinjemin ya, Bang, sama kontraktor gitu. Cuman setelah gajian pasti kita itu bayar gitu. Karena memang tidak ada kontrak apapun untuk alat gitu. Memang itu khusus untuk karyawan gitu. Gue mau tanya dulu deh. Gitu. Ini mungkin teman-teman juga masih banyak yang belum kenal banget sama lu Iya, gitu kan ya. benar. Kalau lu itu aslinya dari mana? Terus mulai di Australia dari kapan? Kenapa nggak dari tadinya ini? Tadi lu bilang Langsung lu ke... bahasa Sunda gitu. Gue penasaran lu Oh dari iya mana sih? benar. Mungkin teman-teman juga penasaran juga nih, lu dari asalnya dari mana, terus nyampe di Australia tuh kapan? Kayak gitu. Oke. Aku ya perkenalan dulu ya. Aku Malvin. Sebenarnya nama asli itu Fauzi Ahmad. Cuman Malvin ini tuh dari Melvalin nih sebenarnya. Jadi aku main biola, tapi aku laki-laki gitu. Karena banyak orang yang ngiranya aku nih cewek, jadi ya udah di TikTok itu aku tulis Melvalinis gitu biar orang tuh, oh ini cowok nih bisa main biola. Oke. Oh, Nah, aku dari Mel. Sumedang. Iya, Sumedang. Melvalinis Di dari mananya Sumedang? Sumedang. Di kotanya. Bukan, maksudnya gue orang kota ya. Oh. Kota Ini ada Sumedang orang memang Sumedang nggak gitu. di sini? Ada orang Ada Sumedang nggak di sini? Coba nggak? mana nih? Ada nggak? Orang-orang Sumedang nih. Siapa tuh ada orang Bagusnya Sumedang? adalah aku adalah satu-satunya WHV pertama yang dari Sumedang. Parah. Oh, How lucky I mantap. am. Tapi emang udah cek nggak ada lagi orang Sumedang. Nggak ada beneran, Mbak. Itu hanya aku. Bagus. Dan Bagus. maksudnya Ada nih nextnya ada Cecep. gitu. Cecep Dadan. Ini Sunda banget nih namanya nih. Dia Sunda teman banget. aku, besok juga mau collab sama dia. Oh, mau lebih. Mantap. Terus. Lo umur berapa sekarang? Oh, sekarang 25. Umur 25. Oh 25 iya, datang sini di sini udah berapa lama? datang ke sini semenjak 19 Oktober. Jadi 9 bulanan lah. Udah Sekarang 9 Oktober. bulan ke-9. 9 Oktober. Oke. Udah lama juga ya. Gimana? Ini Lumayan. pertama kali lu waktu di Indonesia, lu lulus kuliah langsung belum pernah kerja atau udah pernah kerja sebelumnya baru kesini? Pernah kerja sebelumnya, jadi ceritanya itu pas gue di kantor marketing, jadi di apa ya, komersial gitu. Komersial namanya tuh apa? Rumah komersil ya gitu. Udah sekitar 3 bulanan, tapi gue tuh ngerasa kayak ini nggak bisa dijalanin nih, nggak bisa apa ya, Lanjutkan. dilakonin sampai 5 tahun ya, dilanjutkan karena apa ya, bos gue pribadi aja dia punya rumah huni sendiri tuh setelah 5 tahun kerja di kantor marketing gitu. Lah masa gue harus nunggu 5 tahun dulu baru punya yang kayak gitu, kayak bos gitu. Kenapa enggak coba di luar negeri gitu. Nah abis itu di situ mikir-mikir gitu, terus curhat juga ke mama. Mama juga berpikiran hal yang sama. Akhirnya akhirnya kita sama-sama cari kerja lain, dan alhamdulillahnya channel mama ada di Snacker. Di Snacker bilang katanya, ini ada program masak-masak di Australia katanya. Anaknya mau gak katanya. Ih, anak saya mah suka masak, pengen jadi chef gitu kan. Dan memang aku kan apa namanya, passionnya itu suka ke kitchen gitu, walaupun iya dimasak gitu. Nanti gitu kan untuk ke Bang Erik aku mau coba cookery gitu, student setelah WHV nanti ini. Jadi rencananya mau yang WHV mau berapa lama? WHV di situ. Rencana sih ya 3 tahun habisin. Pernah dengar enggak gitu. WHV pernah dengar nggak ada teman-teman yang tahun ngajuin WHV tahun ketiga terus tahun ketiganya dapat NFS? Oh no, further stay. Iya. Belum sih. Belum. Ada sih beberapa yang bilang aku WHV ini tahun ketiga aku, sekarang aku dapat NFS. Nah itu dia, lu nggak bisa perpanjang ke visa study. Wah sih. Gila sih. Jadi kalau bisa lu jangan gambling sih, maksud gue
kalau bisa lu jangan sampai tahun ketiga sih, tahun kedua udah harus ganti sih ke visa study menurut gue. Oh, Gitu. makanya kebanyakan yang tahun kedua langsung change ya. Iya. Mungkin karena takut itu. Heeh. I see. Just for your information aja. Halo Rudi, muda Thank keliling you, dunia. actually. Hmm, Halo Bang Senior. gitu. Aku nih excited karena banyak-banyak senior di sini. Wow. NFS itu Salam no kenal further Bang. stay, jadi nggak bisa perpanjang di sini kakak Abel. Terus lu tuh jam kerjanya, ntar lu, bentar, berarti mundur lagi nih di Indonesia. Lu tuh waktu Iya boleh. ngajuin ke WHV ini, ya pasti teman-teman udah tahu juga persyaratannya. Kalau lu pribadi, pengeluarannya tuh berapa pertama kali gitu, di luar uang yang harus lu endapkan di rekening tabungan. Oh, Yang di lu bawa luar. maksudnya itu berapa gitu. Modal buat ke Australia. Sorry. Ongkos Duit yang lu buat bawa, nyampe ya sini. ongkos ya, karena Kemarin kebanyakan tuh, teman-teman kan bilang kalau nggak bawa duit banyak mendingan ke kota dulu, cari duit yang banyak baru ke perkebunan, baru ke itu regional. salah. Ada yang bilang ke perkebunan dulu deh gitu, baru nanti ke regional gitu. Ada yang kayak gitu kan, setiap orang punya itunya Iya, beda-beda iya. kan, punya Iya, benar. preferensinya beda-beda. Nah kalau lu sendiri kayak gimana, berapa Benar-benar biayanya? benar. Kemarin gue sendiri bawa 2.000. Tapi nyampe Adelaide itu kan keterima kerja di Sushi Train. Alhamdulillah kemarin. Nah, eh, apa ya? Nyampe itu benar-benar di CBD kan. Nggak, sebenarnya itu 15 minutes to city, tapi kan masih daerah city. Jadi itu 3 minggu tuh habis loh bang. 2.000 tuh habis. Itu Dari betul habis. ya, kenapa aku bilang tadi uh, itu salah untuk pertama kali ke Australia langsung ke city. Untuk bawa berapapun aja mungkin 5.000 masih oke. Tapi kayak di bawah 5.000, aku juga dengar dari Kak Cherry kalau 2.000 tuh udah paling minim banget. Gak bisa yang kayak gak yang paling minim yang hemat gitu. Gitu kan. Ya kalau misalkan langsung ke farm 2.000 tuh gede banget. Jadi kalau ke city pasti habis gitu. Ya aku bilang Malvin, tadi salah sorry, gitu. lu mendingin ganti kamera, diganti posisi, itu Iya backlight katanya. kan. It is wait. Nah ya gitu. Think Dolar kak, ini cerita Ande, 5.000 rupiah atau dolar? Dolar, alas kita ya. ngomongin dolar. Ya. Kita ngomongin Bentar dolar ya di di sini. mana ya? Gitu. Ngomongin dolar ya, jadi memang si Malvin ini datang ke Australia, langsung tinggalnya di CBD-nya Adelaide gitu. Sebelum akhirnya Iya. dia Nah, better ya. sebelum akhirnya dia ke regional gitu. Tapi kenapa yang jadi penasaran adalah kenapa lu milihnya Adelaide gitu? Kenapa? Semua Nah, orang pada ke Melbourne, pada ke Perth gitu. Lu ngapain di situ? iya Yang gue tau bener cuma lu bener doang. banyak banyak juga dari orang yang udah 10 tahun di sini gitu kan. Why you choose Adelaide compared to like Melbourne or Sydney? Sebenarnya ya karena dari Indonya keterima di situ dan nyoba gitu kan di bener-bener restoran yang nyata, dan itu nol banget. Dari Indo tuh nggak pernah ke restoran, ke cafe aja nggak pernah gitu. Dan akhirnya ya udah, aku pilih Adelaide gitu. Gitu bang. Lu Muslim kan? Simply like that. Maksudnya kalau Muslim. Adelaide kan memang seribu, kota 1.000 gereja kan? Ada ini nggak, ada masjid nggak di sana? Ada Ada di masjid. deket Hanson Road. No, Mansfield Park. Di deket Mansfield Park ada Masjid Deket Al Khalil namanya. deket Greneker apa? Grenekel apa tadi namanya, lupa gue. Glenelg. Pantai Glenelg. Glenelg mah enggak jauh tuh. Jauh. Ini mah di mana ya? 15 minutes to city deh. Jadi lu ngeluarin Regency duit, Park. balik lagi tadi. Balik lagi tadi. Lu ngeluarin duit 2.000, bawa duit 2.000, terus menetap di kota Adelaide dan akhirnya lu ke regional. Selama lu 9 Ya. bulan. Mhm. Ya. Itu gimana perasaan lu di Adelaide? Terus ini udah balik modal belum nih? 2.000 yang lu bawa itu udah balik modal belum? Terus berapa lama lu balik modal? Berapa bulan? Berapa atau berapa minggu? Kalau ditanya gitu tuh kayak gimana gitu. Oke. Di Adelaide perasaannya gimana? Tanya kenapa Adelaide adalah the most
livable city, ya kan? Ya nggak sih? Kalau di internet tuh kayak gitu, memang se-quiet itu guys, kayak bener-bener adem gitu. Terus orang-orangnya juga ramah, walaupun mungkin di Melbourne di sini juga sama ramahnya gitu. Mungkin yang nggak se-quiet adalah yang lain. Modal udah balik modal belum? Sebenarnya mah ya, kalau misalkan udah gajian gitu kan, ada 2.000 mah gitu. Berarti Cuman untuk seminggu gajian udah dapat 2.000 lah ya. Saving money dua kali gajian lah ya. Udah dapat tuh ya. iya, bisa Dua kali dibilang iya. gajian udah bersih itu udah dapat 2.000 ya. Udah bersih itu maksudnya udah dipotong Kalau akomodasi, apa makan, apa segala macam, transportasi. bisa dibilang sebulan deh. Kalau bersih ya, kalau kotor itu makan tadi mah. Gitu, sebulan. Gitu Tuh bang. teman-teman, jadi memang tergantung pengeluaran ya. Tergantung. Kalau Tapi lo udah makannya ngirim banyak juga ke kayak Indo. aku, udah bisa Enggak nyicil juga. mobil. Udah bisa nyicil mobil, udah makan banyak gitu kan. Udah Terus makan banyak. terus gimana? Lu Aduh. 25 tahun, waktu lu kesini umur 24 berarti kan? Bener gak? Ya, Buat lu artis apa kita. namanya? Tinggal sama jauh dari orang tua gimana nih? Kayaknya baru lu Eh, doang nih yang termuda. Baru doang termuda yang mau gue wawancara. Mungkin, I don't know. Kalau jauh dari orang tua udah biasa bang, karena uh, apa ya, papa mama tuh kerjanya PNS kan di Sumedang tuh. Jadi kalau di rumah tuh ya suka ditinggal Oh, gitu jadi kan. udah biasa. Mereka kerja berdua aja, udah biasa aja gitu. Kalau kakak juga dia di rumah sakit terus kan. Jadi ya udah gitu. Benar lagi udah terbiasa individualis sama. Lu dapat kerjaan di ngurusin anggur ini dari siapa? Nah, ini ceritanya waktu gue nganggur setelah strawberry. Strawberry itu kan end seasonnya 6 bulan kan. Seasonnya 6 bulan dan akhirnya udah end. Di situ nganggur seminggu, 2 minggu, I guess 2 minggu. Akhirnya ada di satu grup gitu di warga SA itu ada yang katanya diperlukan worker vineyard katanya, vineyard worker. Nah, actually I don't have any choice gitu. Itu tuh nggak ada pilihan lain Odol, sikat pun. gigi. Sorry. Nggak apa-apa. Sorry. Oke, Dibutuhkan vineyard worker gitu. Nah, terus gimana ya? Kayak pengen enggak. Soalnya kata orang pruning ini susah banget. Tapi gajinya menjanjikan. Memang benar. Sebelum naik kan per 1 Juli kemarin naik kan gaji itu. Bener nggak bang? Nah, sebelum 1 Juli itu kan aku mulai tuh 26 Juni itu tuh 27,10. 27 loh guys. Itu nol pengalaman. 27 tuh kayak wow gitu. Kayak ini menjanjikan banget parah. Oke, akhirnya gue telepon kan si kontraktornya namanya Raza Afghanistan. Dia kayak biasa nelfon aja kayak misalnya is there any available job, is there maksudnya masih ada nggak pekerjaan pruning ini gitu kan. Saatnya Monday waktu itu gue telepon tuh Minggu. Akhirnya katanya gue chat si kontraktornya dan akhirnya kontraktornya nelfon, when you can come katanya, kapan kamu bisa datang. Today gitu kan. Pokoknya kalau misalkan ada kesempatan, udah ada jangan nunggu besok. kerjaannya, Hari jangan ini kalau nunggu bisa. besok. Iya, hari itu juga kayak I can come, I can travel, I have car license gitu. Bener-bener yang nunjukin keseriusan walaupun kita nggak ada pengalaman dan bener-bener bisa nggak ya gue gitu. Itu jangan harus zongin orang yang udah ngasih kita kerjaan. Kayak misalkan, ya udah bisa datang hari ini bisa, terus nggak datang gitu, nggak show up gitu kan.
nggak show up gitu kan, jadi kayak ini gimana sih, serius apa kagak sih gitu. Jadi jangan kayak gitu ya Bener-bener. teman-teman ya. Nah, akhirnya kontraktornya oke gitu kan. Oke, meet me at Narakot gitu. Soalnya rumah dia kan di sana. Terus ya udah 3 jam tuh dari Adelaide. Langsung packing. Hari itu juga langsung pindah ke sini udah. Keren banget. Terus dikasih caravan park. Memang dikasih kabin maksudnya di caravan park. Dan akhirnya dapat nih bang bed. Gitu. Berapa itu berapa uang sewanya dulu? Uang sewanya 100 per berapa? minggu. Murah Oh, banget. murah Iya. banget. 100 per minggu. Laki. Oke. Murah coy. Karena share Per kan. minggu. Karena share. Bagus, Kalau di bagus, Adelaide bagus. 100 tuh bener-bener yang kayak, laki banget. Karena memang di mana-mana 150 sih minimal. Hmm. Ya lu beruntung banget sih. Memang nggak semua orang dapat Parah. keberuntungan itu sih. Bener. Terus kalau buat lu sendiri, selama lu dapetin kerjaan dari mulai strawberry sampai sekarang di anggur ini, menurut lu bahasa Inggris itu sepenting itu gak? Walaupun cuma metik strawberry misalkan atau cuma pruning anggur, menurut lu bahasa Inggris itu penting atau enggak? Atau nggak perlu juga nggak apa-apa? Menurut lu gimana? Terus bahasa Inggris lu, skor lu itu berapa nilainya waktu pengajuan visa WHV ini? Menurut gue pribadi penting banget. Karena apa? Bener-bener jangan nyepelein bahasa Inggris deh guys. Karena kalau misalnya supervisor bilang cut this gitu, misalnya kita nggak ngerti cut gitu, atau misalnya cut this but-nya aja nggak ngerti gitu, salah salah potong, ya dimaki-maki, bahkan bisa dipecat hari itu juga gitu. Itu Oke. sepenting itu. Karena ya kita kerja kan tanpa pengalaman, terus misalkan kita nggak ngerti apa-apa, nanya teman juga nggak ngerti temennya gimana, jadi repot sendiri gitu kalau susah. Dan apa tadi, bahasa Inggris, IELTS 5 kemarin, itu juga udah ngos-ngosan dapetnya. Ih, laki banget 5 tuh, asli susah banget IELTS, sumpah. Ayo susah banget deh. Susah. Nggak lagi Lebih fresh. susah dari TOEFL, parah. Oh, lebih susah dari TOEFL ya? Kalau Jadi aku paling nggak, pribadi ya. tapi paling nggak teman-teman yang nonton di sini biar teman-teman juga jadinya apa namanya ya, jadi termotivasi dan juga jangan nyepelein apa pentingnya bahasa Betul. Inggris gitu, karena komunikasi di Australia bahasa Inggris, mau pakai bahasa apa lagi, bahasa tubuh kayak gitu. Ini bahasa Inggris lo Bahasa yang waktu Zimbabwe. 5 itu akademik atau general? General dong. Tolong. Oke, mantap. Oke, terus lu kerja nih di pruning anggur, ya kan? Pruning itu apa sih? Apa pruning? Tadi udah jelasin belum sih? Pruning Apa pruning pruning itu? itu Pruning sebenarnya metik anggur atau apa? Terus anggur lu tuh anggur oke. buah yang dijual di supermarket atau anggur yang Oke. buat wine? Apa Oke, ini? ini pruning itu sebenarnya basically nama pruning ini memangkaskan. Jadi misalkan ada satu pohon yang apa? Apa Rindang, namanya? Rindang, rindang. Kayak lebat. kayak ya lebat nah badan. Thank you. Lebat banget gitu. Nah, itu tuh dipangkas sampai kita memangkasnya rapi gitu buat rapi-rapiin aja sebenarnya, kayak kayak buang rabis gitu, ranting-ranting di wire itu kan ada wire 2 gitu, ini merambat gitu kan, gitu sih untuk memangkas gitu. Nah, wine ini tuh nah ini Anggur tuh ini tuh. anggurnya buat wine gitu. Jadi aku Hmm. bukan buat di supermarket. Yang supermarket biasanya petik, Hmm. nggak pruning. Setahu Terus aku. anggur Tapi mungkin ada anggur ya. anggur itu anggur putih atau anggur merah? Sepertinya anggurnya, soalnya kan kalau pruning udah kering ya bang. Yang kelihatan yang masih muda itu tuh ungu sih ya. Oh, Kayaknya iya hitam merah. sih. Iya, anggur Iya, anggur biru amer ya. lah ya. Merah Buat atau apa amer. sebutannya? Gue juga nggak tahu ya. Kadang-kadang ada yang warna merah, ada yang warna biru juga. Iya, iya, gak tahu juga sih. Oke, Tapi buat red waktu wine. waktu apa namanya? Waktu aku picking, Bang, pernah kan Anggur picking anggur. merah. Terus gue nyanyi. Picking anggur tuh warnanya itu apa ya namanya? Hijau, Putih, tapi hijau yang hijau. kecil-kecil. Hijau hijau keputihan kayak gitu.
keputihan kan kayak cewek gitu. Lu Ya hijau gitu kerjanya kan, apa dari pagi kecil. sampai sore? Jam kerja lu gimana? Nah, Jam kerja? jam kerja dari jam 7 sampai jam 3.30, 3.30, Oh, itu setengah empat. 8 jam. Nggak pernah sampai larut, nggak pernah sampai Enggak, overtime gitu kan? enggak. Ini enak banget sih sebenarnya kerjaannya. Kerjaan pulang tuh jam 4 nyampe Karawan, terus besoknya jam 7 lagi. Ada Itu terus sih. target gak sih kalau kerja pruning itu, kayak lu hari ini pokoknya harus yang ini sama yang ini gitu misalkan, baris ini sama baris ini gitu, ada gak sih targetnya? Hmm, enggak sih, karena gue hourly. Jadi se se apa ya, kalau misalkan udah mau pulang gitu, hampir pulang, ya udah ditinggal aja gitu, besoknya lanjut lagi. Cuman untuk yang kayak supervisor pasti tahu misalkan ini blok sampai tanggal berapa gitu, itu tapi karyawan nggak tahu sih. Cuman udah beberapa kali Shifting ya. pindah blok karena banyak banget, parah, Terus kalau dari lu sendiri, sorry nih seluas kalau lu itu. mau share boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalau dari lu Hmm. sendiri, kotornya lu berapa biasanya paling tertinggi lu pernah dapetin kotornya gitu ya, Ini selama satu penting minggu? nih, teman-teman pengen tahu ya kan. Iya, bener Oke, ini banget ini. paling krusial gitu, paling yang bisa memotivasi kita untuk kerja. Aku ini sebenarnya udah, mungkin bukan pengalaman karena memang legalnya si wages itu naik kan. Jadi dari 27,10 jadi naik 1,5 something persen, jadinya 28,66 rate-nya. Artinya itu 38 jam satu minggu, aku dapat after tax-nya karena aku bayar tax juga 992 920 something. Something ya. Nah, biar teman-teman ngitung sendiri 9 itu juta. Iya. 28,10, 28 dolar, Sorry, 10 sen, 28,66. 28,66 sen, 28 dolar, 66 sen dikali 8 jam per hari gitu Iya, kan. iya. Dikali 5 hari. Iya, mending gini aja, 28,66 kali 38 jam. Karena Oh iya nggak benar, 38 setiap juga. hari. Iya, Iya, karena nggak setiap tiga- hari 8 jam. Hari Jumat itu 6 jam, karena kan Hmm. untuk masin 38 jam. Oh gitu ya. Itu dikali deh tuh ya teman-teman ya. Gue nggak bisa ngitung, nggak ada kalkulator. Nah, sebenarnya kalau misalkan lu segitu mau kerja malam masih bisa kan? Maksudnya mau pulang dari situ mau kerja malam masih bisa kan? Bisa Cuman lu banget, nya nggak bisa mau banget. over ini ya. Nggak mau, nggak mau. Karena memang pruning aja tuh udah fisik banget bang, asli. Ini aja nih kemarin ada monkey pruning, bener-bener kita yang harus harus apa menggapai ranting yang di atas karena emang apa si pohonnya tuh gede-gede, Tapi nggak tua-tua pakai juga. ladder, nggak ada laddernya, Nggak nggak ada tangganya, ada, nggak ada. tangga kecil Berarti gitu yang nggak ada. iya, iya nggak ada. Buat yang pendek-pendek, maaf nih, bukan rasis ya. Tapi yang kayak Thailand, orang um, Peru misalkan, itu ada yang pendek. Itu mereka harus manjat-manjat juga, harus jinjit-jinjit juga. Apa ya, Oh. perjuangan banget itu. Kayak Hmm. kayak emang gak Udah itunya mudah. beda, alat potongnya apa sih nama alat potongnya itu udah berat Loper. banget ya kan? Hmm, Iya, lopernya itu udah lumayan itu. berat pastinya. Ya Iya. gitu lah. Oke. Buat teman-teman juga Terus jadinya ada bayangan tuh ya, kerja di sini kayak gimana tuh. terus Ya, Bang, gue pernah kepentok si loper itu. Nih di sini nih. Ini ada nih. eh, jadi Jadi itu dong. gue tuh Jadi Harry Potter dong. iya, iya teman gue bilang kan Leviosa. Anjay. Iya, iya, Harry Potter. Nah, enggak. Jadi ceritanya itu mau open clip. Jadi si apa ya, Vine itu tuh ada yang kecil, ada yang muda banget. Nah, itu tuh ditutupi guard kan, cover gitu, warna biru. Nah, itu udah di clip. Nah, untuk bukanya itu susah banget kan, by hand tuh. Makanya coba nih pakai loper gitu kan. Pokoknya sepintar aja kita gimana. Nah, akhirnya Sekreatif kita. salah direction. Gimana? Ya, sekreatif kita aja. Kreatif kita bener.
pokoknya cepet, kreatif, rapi, perfect lah pokoknya. Pengen supervisor kayak gitu. Akhirnya pas diginiin salah direction, saking kencengnya, saking si itunya apa sih klipnya nancep, bener-bener yang tak aja itu di situ kayak, ayo oke, Mau marah, mau nangis, gue udah nggak bisa. nggak nggak gitu, gue Kayak mau gitu. pingsan rasanya, tapi kalau mikir gue jangan pingsan, kalau pingsan nanti dipecat, gak mau, nggak dipakai lagi, gak mau. Iya, bisa Ternyata segitunya ada, kali. ternyata nggak cuma sukanya doang ya, tapi dukanya Banyak juga ada tuh dukanya kerja perunding itu ya. Jadi buat yang sampai cewek-cewek, apa ya bahasa Sunda cewek? namanya eh tuh aku udah lupa nih Sunda. Pokoknya buat teman-teman yang cewek-cewek nih ya, ini cocok gak menurut lo Cewek apa buat guys? teman-teman yang cewek-cewek nih kerjaan ini? Si Neng, kerjaan buat Istri, Neng-Neng, istri. Nah, istri. istri-istri, menurut lo ini gak apa namanya AWW itu AWW. Nah, menurut lo AWW AWW ini iya. teman-teman yang AWW ini kira-kira direkomendasiin nggak buat kerja di pruning ini menurut lu ya? Apa banyak gak kolek lu yang kerja di sana gitu, teman-teman kerja lu yang cewek-cewek gitu, ada gak? Atau Oh, ini rata-rata nanya cowok ke semua? gue ya. hmm. Oke. Kolega dari, ya berarti dari kuliah ya, nggak ada sih Enggak, untuk ke Australia. teman Gimana nih? kerja lu itu ada yang cewek gak? Ini kerjaan pruning ini disaranin buat cewek gak, direkomendasiin buat Oh, cewek gak? sorry. hmm. Salah fokus. Eh, Istri Harder ya. bersuami, Susah banget. Susah banget untuk jadi cewek. Cowok aja tuh bener-bener yang temen gua nih, masalnya gede. Kayak dia nge-gym gitu. Dia pun sama kayak ada handpan di sininya karena pakai loper tiap hari. Bener-bener ini segini tuh bener-bener ya Allah. Megang gelas aja tuh nggak bisa diangkat. gemeter gitu ya, kayak nggak kuat gitu muscle-nya. Kayak kayak bener-bener nggak angkat aja. Iya, gemeter, tremor. Parah. Secapek itu. Bagus aja, jadi Physically paling enggak banget. lu ngasih tahu ke teman-teman ya apa adanya gitu kan, jadi biar Iya, teman-teman itu. juga kalau ada iklan-iklan di Facebook, teman-teman di Indonesia kalau ada iklan-iklan di Facebook kayak oh pruning anggur nih, nah, No, ntar dulu ini pruning anggur baik. nih, ini yang diceritain nama Malvin nih gitu ntar. Nah, apa ya? Gue lupa. Nah, sampai gue setiap hari nih, can I quit today please? Can I quit today? Kayak bener-bener gak tahan gitu. Ini aja gue 3 minggu lagi udah ngasih notice biar leaving dari sini. Gak mau Hmm. banget, kayak gak tahan banget. Sebenarnya ya, untuk payment itu suka banget. Karena di other kontraktor sebelumnya, kayak dia tuh payment tuh late banget sampai 3 hari 4 hari late. Nah ini tuh baru kita smoko atau break time, smoko pertama itu tuh udah ya ada notif Gaji sekian katanya dolar, dibikin. anjay 900. Jadi Kayak ini enak banget. dicatat ya teman-teman, dicatat ya di sini ya. Ini dikit 3 minggu lagi si Malvin mau keluar. Nanti langsung masuk aja. Nah Langsung bener-bener masukin gantiin posisinya Malvin tuh. supervisorku suka gercep kalau misalkan pengen. Nah, tuh Tapi langsung konteks di Malvin ini kalau mau teman-teman yang mau kerja pruning yang kuat ya, yang kuat boleh. nih. Gitu. Iya yang kuat, bener-bener yang kuat ya. Soalnya nggak mau supervisornya nanti pusing gitu. Iya. Baru 3 minggu mau keluar lagi nanti. Baru 2 minggu kerja baru mau ada mau Iya, keluar. mungkin baru 2 hari mau keluar, bisa aja Iya kan. makanya itu. Terus tadi kan pengalaman gak enak udah dijelasin tuh soal tangan tremor gitu kan gara-gara sering pegang alat lauper itu kan. Nah, menurut lu ada lagi gak apa pengalaman yang nggak bikin lu nggak enak selain itu? Eh, Apa ya? Ada ular Cuaca kah? sih. Atau ada laba-laba? Cuaca? Laba-laba nih ya, laba-laba. Ada nih di story gue pribadi, itu tarantula bang. Uh, Di sini gue kayak gede. anjir, kayak Kan bener-bener nggak berbahaya jadi tarantula mah. berbulu loh kemarin tuh. Berbulu. Asli. Dan mostly laba-laba di Wanyar itu kecil-kecil gitu. Sampai gue penuh muka sama jaring laba-laba. Setiap, jadi apa ya, itu kan ada baris gitu kan.
Nah, setiap wire sama wire tuh selalu ada jaring laba-laba. Jadi benar-benar satu ginian. Kalau kita nggak pakai masker, satu muka itu penuh sama jaring laba-laba. Itu annoying banget Hmm. sih. Parah. Tapi lu pakai Parah. bajunya juga bukan baju yang ini ya, maksudnya nggak baju khusus kan? Baju Cuman yang khusus. eh, high face aja kan? Apa sih namanya sih baju Ya, yang itu tuh high yang face. nyalahin? Itu High doang kan? face. Ya, itu dong. Ya, kalau Jadi bisa misalnya aja pengen kemungkinan kaosan laba-laba boleh. masuk ke badan kan? Iya. Ada Sebenarnya kemungkinan. itu I'm not expecting like that gitu kan, nggak ada ekspektasi laba-laba masuk atau misalkan hinggap di sini sampai karavan, gila aja berarti si laba-laba itu gua nyetir itu ada di sini. Gua Hmm. ngehnya ada di karavan itu pas Aduh, nyampe rumah. serem juga ya. Parah, serem Tapi sih, gede ya, cukup gede juga. serem. Gede juga. Gede. Kecil. Maksudnya kalau laba-laba di Indo kan kecil ya, tiny lagi gitu kan, itu segini lah, Oh, lumayan lumayan ya. lah. Nah, itu udah buat Lumayan. takut-takut, udah bisa kencing di celana itu. Hmm. Iya beneran, ngeri juga tuh. Iya banget. Ikan katanya Terus di Australia laba-laba tuh bisa berbahaya, loncat ya. berbisa. Takut juga. Bener, bener. Hmm. Hmm. Lu Apa-apa kalau ya, lagi liburan apa-apa gini ya kalau ngapain di aja? Australia takut. Kalau Kedengeran? liburan, gue pengennya ke Adelaide bang, beneran. Di Adelaide kan banyak apa-apa ya. Jadi ngabisin duit Oh, kan lu mau enak ya. Kalau di sini spending. nggak bisa ngabisin duit ya. Lu mau spending. Lu mau shopping-shopping kan? Spending. Oh Iya sih iya. emang. Iya spending dong, masa dikip doang Kan ya cuma kan? 3 jam kan perjalanan kan. Harusnya lu kalau mau Cuma loh. ke City. Iya, Hah? 3 jam. Iya, 3 enggak jam doang cuma mah sih cukup lah. sebenarnya. Itu Pulang pergi kan capek jadi loh. 6 jam kan. Lumayan bisa tidur di kereta kan. Kalau emang niat Ih, mana mau ada shopping. kereta? Mana ada Enggak, naik kereta apa? Adelaide? Naik apa? Mana Naik ada? apa? Enggak ada Nyetir. kereta. Enggak. Ini mah ada Oh, kereta. soalnya kalau di Australia masih Tuh, ada kereta sih. Maksudnya ada beberapa daerah masih bisa dijangkau sama kereta. Oh, itu nggak ada ya. ada banget. Gue di New South Wales, sorry. Gue di New South Wales itu masih ada jaringan keretanya gitu. Iya, iya Lebih beda panjang. artis malah. Gue juga nanti ke sini mau. Gue tuh Oh, pengen jauh. di New gue pengen di New South Wales tuh apa-apa tuh serba ada, kereta ada, flight ada ya kan, tuh ferry juga ada gitu kayak enak banget gitu. Adelaide tuh benar-benar kampung lah gitu. Jadi Jakarta tapi Bandung 3 dari jam. situ Benar. Bener Mbak Desi. bener banget. Tapi dari situ gue tuh jadi ini ya di Indo tuh males banget nyetir. Sampai pernah les itu nggak kepake les nyetirnya di Indo. Tapi nyampe sini Ini Pak. nggak bisa nyetir, nggak bisa kemana-mana, pakai transport aja lama, nggak bisa keterima kerja gampang kalau nggak punya car license sama karnya susah kemana-mana. Akhirnya dari sini, terus ada teman juga yang berbaik hati, untungnya orang sini juga, latihan listening sama dia juga, latihan nyetir sama dia juga, tahu speed limit di sini karena dia juga, karena keseharian aku kan ke Mount Barker itu pakai mobil kan. Ya, Terus jadi percakapan bodor apa sih bodor? Bodor apa sih bodor? bodor tuh lucu. Oh, Iya, bodor. bodor, Oh, jadi diajarin bodor iya sama mah. dia gitu. Dia orang Australia. Oh, oke oke oke. Kenal. Tuh. Tuh endorse tuh. Bukan ya? Amin ya Allah. Iya gitu. Jadi karena apa ya? Karena tuntutan hidup kerja mudah gitu, pengen travel kemana-mana, backpackeran kemana-mana dengan gampang. Ya mau gak mau bisa gitu. Itu sih. Iya sih, pasti Dituntut bisa. keadaan. Jadi selain skill bahasa Inggris itu kan soft skill ya. Bahasa Inggris juga lu harus bisa apa namanya skill yang tadi ya, skill untuk bawa mobil juga kan. Apalagi sih selain itu, skill apa sih yang biasa dibutuhin buat kerja di bidang yang lu tekunin sekarang ini, yang di bidang pruning ini atau perkebunan gitu? Oke. Skill dong. Apa? Nah,
skill Bahasa bahasa Inggris Inggris pasti tentunya tadi, ya kan, harus pasti. punya mobil. Kalau nggak punya mobil, biasanya employer suka lebih mengutamakan orang yang punya kendaraan pribadi gitu kan. Betul, betul, Terus betul. selain itu Nah, apalagi nih, ini makanya yang ya, punya, yang teliti mungkin, atau yang mungkin rapi kerjanya atau apa, iya, kira-kira adalah skillnya iya, nggak? lebih lebih ke perfectionist tuh harus sih untuk terutama pruning ya. Pruning tuh bener-bener harus attention to detail. Iya gitu, perfectionist. Iya, bener-bener harus make sure semuanya tuh rapi, satu line, same size gitu. Bener-bener yang gak bisa apa ya? Iya, lambat juga gak bisa gitu. Bener-bener harus cepet, perfect, nice. Entah. Dan itu kan Tapi kalau untuk di pruning impossible lo, ya ya, untuk orang yang nol pengalaman. Sorry iya bang, benar. apa? Bener banget, kalau buat yang no pengalaman tuh agak impossible juga sih. Maksudnya mereka juga pasti belajar juga kan, belajar dari kesalahan. Hmm. Cuman Hmm. tergantung dari employer juga. Kalau employer yang mau ngasih kesempatan sih, oke, kita belajar. Tapi Iya, kalau misalkan employer yang strict banget itu, dia iya, nggak mau ngasih kesempatan, lu salah udah dulu keluar gitu nanti. Atau iya, misalnya maksimum iya, 3 kali doang gitu. Lu 3 kali ngelakuin hal yang sama, salah terus, ya udah lu keluar aja lu dari sini benar-benar, gitu. benar-benar. Itu ada beberapa company juga yang kayak gitu. Jadi Hmm. ya do the best aja lah gitu. Apapun itu make sure it's perfect gitu. Kalau dari tempat lu sendiri, Malvin, Mhm. lu tuh ada departemen atau apa sih di pruning juga di company yang lo sekarang kerja ini, ada gak sih khusus yang buat perempuan gitu? Kalau Untuk yang laki-laki kerjaannya. kebanyakan kan di pruningnya mungkin ada yang bagian Oh alah, packingnya enggak atau sama, packagingnya kayak gitu. Enggak ada. sama sih. Sama sih. Untuk ini kan namanya Treasury Wine Estates. Jadi emang kerjaannya untuk pruning aja gitu. Jadi sama-sama aja. Oh, memang berarti Hmm. oke. Terus kalau teman-teman yang Benar-benar harus berkerudung yang gimana? fit. Sama, nggak dilihat. Pokoknya kerjaan kita bagus aja. Oh, jadi nggak ada masalah ya teman-teman yang Enggak, perempuan ini yang berkerudung ya, bisa enggak. mereka nggak ngelihat dari agama ya, dari tampilan kita nggak, Karena kan tampilan. karena kan kebun kan. Kalau kebun kan cuman ya udah company taunya pengen itu rapi gitu. Bukan yang kayak front office ya namanya. Bukan yang kayak di hotel itu harus nggak boleh berkerudung atau gimana gitu. Kebun mah boleh-boleh aja. Hmm. Dari Good, good. strawberry Terus juga kalau gitu. di oh iya, terus selain tadi lu bilang soal keuntungan, selain dapetin duit gitu ya, lu dapat skill tambahan buat pegang apa namanya, loper. Nah, Iya, terus ada keuntungan lain nggak selain itu? Lebih bisa menghargai relasi sih waktu, itu uang, penting. Ah, benar apa? benar benar. Iya, menghargai waktu, bener. Relasi juga. Relasi Oh, dari berbagai negara tuh, aduh, enak banget sih. Kayak ini banget kembali lagi bahasa Inggris kita harus bisa dibilang harus mumpuni dulu gitu. bukan Tapi perfect asal ya, bisa tapi juga harus nggak gimana ya? Kayak 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 misalkan orang bilang apa kita bisa jawab itu tuh udah minimum banget kita harus bisa gitu. apalagi kalau udah bisa nggak sampai ngejok ya, Nah, itu mah. Sampai sampai bercanda gegombal tuh wah, enak. Enak sih, enak sih. Wah. teman-teman. Jadi kita kerja pun nggak monoton gitu, nggak diem-diem aja pas moko, nggak jenuh gitu. Mantap. Gitu Terus kalau seru-seru. untuk musim panen itu biasanya bulan apa aja sih di sana, di Kalau pruning itu? pruning ya musim dingin aja sih, tahu aku. Musim dingin tuh waktunya pruning, bukan Nah, terus picking ya. Kalau picking tuh, kalau mhm, nggak udah nggak ngapain lo kerjanya? ya pindah lagi ke sektor lain, ke Oke, kebun ini lain. buat teman-teman yang mau ngajuin visa apa namanya WHV nih. Jadi WHV itu sebenarnya buahnya juga nggak ya seperti yang waktu itu ngobrol juga sama Cherry kan. Jadi kalau Ya, perkebunan ini memang dia berdasarkan musim kan, musiman betul. buah apa gitu kan. Makanya Hmm, kalau nggak punya kendaraan pribadi, nggak bisa nyetir, itu jadi kendala juga. Jadi makanya tolong betul. dipersiapin dari sejak di Indonesianya. Iya. Kalau bisa belajar mobil dulu, terus kalau bisa juga dapetin SIM internasional dulu biar lebih percaya diri gitu kan. Ada info nih tentang SIM internasional. Ada yang juga banyak yang tanya ke gua. SIM internasional tuh kapan tuh? Nah,
sepengetahuan ada housemate gue bilang dia kena random check alkohol gitu, yang dilihat tuh tetap SIM Indo kita loh. SIM internasional Bukan tuh, personal. iya, SIM internasional tuh nggak dilihat polisi karena polisi mikir itu tuh translatean Indo ke English. Jadi Hmm. Indonesia license-nya aja yang dilihat. Syukur-syukur punya Australian driver license gitu. Cuman ya itu sekedar info. Hmm. Betul, betul Bang. Untuk dapetin Australian Drive License memang agak sedikit susah-susah gampang ya. Soalnya 40 soal untuk Ribet yang sih. iya 40 soal. Jadi ada tes teori dari komputer, ada juga tes prakteknya. Nah, tes teori ini 40 soal. Kita harus minimum itu maksimum ya. Maksimum itu kesalahan harus cuma 3. Jadi dari Iya 40 benar. soal salah 3 itu masih lolos. Tapi kalau soalnya lebih dari 3 itu udah nggak, itu udah dibilang gagal. Kayak gitu. Karena gue lolos di tes teori itu gue salahnya cuma 1. Terus tes driving, nah tes driving itu juga itu parah sih kalau menurut gue. Kalau di Sydney parah, gue nggak tahu kalau di kota lain ya. Cuma kalau kata si Jamie katanya lebih gampang di Melbourne, tapi nggak tahu juga. Nah sekarang karena resikonya adalah kalau gue nggak lulus praktek, SIM Indonesia gue dicabut gitu. Jadi sama mereka ditarik gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang mau ganti ke visa ke SIM Australia, ntar dulu deh, kalau baru datang jangan diganti ke SIM Australia. Kalau masih setahun 2 tahun lah nggak perlu. Entah kalau misalkan udah 3 tahun lebih baru deh ganti ke SIM internasional, ke SIM Australia gitu. Kalau kayak gue kan udah lebih dari 3 tahun ya ganti ke SIM Australia. Cuman dari dulu sampai sekarang kan juga gue nggak punya mobil yang benar-benar sehari Senin selama 1 tahun gitu yang nyetir terus kan nggak pernah. Makanya gagalnya di nyetir itu. Dan emang susah banget di Sydney nyetir itu. Tes nyetir itu yang susah buat teman-teman juga. Gitu, ya. Terus di sini ada lagi Mantap, nggak? mantap. Ini lu ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman nih yang mau ke Australia, mau pruning atau mau mulai karirnya? Mungkin lu bisa jadi jembatan buat teman-teman yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman yang ada di Indonesia mau ke Australia udah dapetin visa working holiday-nya, mereka mau kontak lu, bisa kak lu kasih kerjaan ke dia gitu, kasih rekomendasi kerjaan apa yang cocok di Adelaide. Kayak gitu. Biasa orang Indonesia kan sukanya orang dalam nih, ya gak? Nah, Orang iya dalam nih, benar. orang dalam gitu. Kalau Dan dulu bener gimana? aja sih mengenai orang dalam tuh di sini aja tuh sama aja kayak Indo guys. Memang kalau misalkan nggak tahu kontraktor gitu kan atau ya kontraktor itu tuh susah kalau untuk lewat Seek, Indeed yang kayak job portal itu tuh susah dari ribuan, ratusan ribu ya kan. Kecuali laki banget gitu kan. Ada orang Peru juga dari Indeed itu keterima cuma seasonan 2 bulan sih, tapi di company itu disediain banyak banget makanan, pizza, ice cream yang kayak gitu. Bener-bener yang di supply banget, tapi karena seasonal jadi ya end-nya cuma 2 bulan. Uh, aku sih nitip pesennya lebih ke jaga gimana ya, kayak jangan sampai menyerah kalau misalkan udah di sini udah arrive. Lebih ke gimana ya, kalau aku dengerin IG-nya Kak Cherry pas collab sama Bang Erik ini yang nganggur 2 minggu terus pengen pulang itu loh, pengen ngegagalin WHV-nya, itu janganin loh guys, karena aku juga pernah kayak ini kok nganggur terus sih, udah apply sana sini, udah door to door gitu kan, udah nanya-nanya orang Indonesia yang di sini, udah pokoknya effortnya udah yang harusnya dapet ini tuh enggak terus gitu si pekerjaannya, apa aku pulang ya gitu, tapi masa sih Ji 2 minggu, baru 2 minggu loh, masa pulang sih, udah dilepas Bupati Sumedang nih ya, masa pulang ya, malu loh gitu kan, malu nanti gitu kan, udah modal misalkan lebih dari total nih ya, aku apa adanya total sampai uh, kita gajian di sini, aku gajian di sini sekitar 200 juta WHV ini, aku Udah habis pribadi, sama karena pesawat udah sama semuanya sama gitu ya. semuanya Sama akomodasi sampai aku bahasa gajian ke Inggris, sini 200 juta, sama bahasa bahasa Inggris Inggris. ya, persiapan WHV dan lainnya, ongkos deposit dan lainnya itu semuanya 200,
Sebenarnya nggak 200 sih, 150 Ya lah. roughly lah 200-an juta. Roughly ya 200. Jadi sedialah 200 gitu, karena kan kita nggak tahu nanti apa ya, nganggurnya berapa lama gitu. Kita spend money-nya berapa juga gitu. State-nya apa gitu nanti kan mungkin, atau Pokoknya jangan Sydney sampai itu salah lebih pilih lebih state lah mahal. gitu intinya ya. Koneksi nomor satu lah ya. Aduh, Ya, gempa gue. koneksi betul Iya, betul. yang penting koneksi nomor satu. Jadi pastiin sebelum ke Australia itu udah punya koneksi dulu sih gitu. Entah itu hubungin si Malvin kalau yang WHV atau Cherry atau kakak D yang ada di Perth Iya atau betul. ada Rudy gitu. Ada beberapa lagi teman-teman yang nggak bisa gue sebutin, teman-teman WHV di sini yang nggak bisa gue sebutin, banyak banget. Mereka kasih inspirasi buat kita semua gitu. Allah Akbar gitu. Kucing dilempar Pak Jamie. Waduh, Kucing gue meow. emosi dia gitu. So yeah, gitu. Jadi di sini teman-teman ada Iya. yang mau nanya gak nih, mumpung Malvin juga mau apa bersedia Siapapun yang jawab dari nih Sumedang teman-teman. silahkan ditanyakan. Apa tahunya? Oke, Lu Ian tahunya ditanya. mau dikirim ke Sydney. Gua aja pengen, Adelaide aja pengen dikirimin loh. Jangan jangan harap ke sini tolong. Jauh Nah, lagian sana. kalau mau dikirim dari Sydney, dari Jakarta ke dari Indonesia ke Australia, gue ada Sip ya. ekspedisi, company ekspedisi yang gue rekomendasiin banget sih. Itu Mantap. bisa dikirim dari Indonesia ke Australia, ke Sydney gitu. Nanti dari Sydney gue kirim ke lu. Waduh, Kalau mau ke keburu Sumedang. asem. Beras. Enggak, dia cuma sehari nyampe kok. Sehari nyampe. Gitu. Wow, Iya, experience. jadi kalau harus tahu tanggal ininya, harus tahu tanggal tanggal dia berangkatnya gitu. Jadi nanti tinggal dikirim Hmm. ke Jakarta karena poolnya di Jakarta kan, baru nanti kirim ke Australia gitu. Dan biasanya gue juga suka jualan baju pakai jasa itu juga, jualan baju, jualan apa itu gue kirim dari Indonesia pakai jasa dia gitu. Iya, iya. Ini ada yang nanya nih, kakak Mhm. sampai sana langsung beli mobil tuh, Nggak nyampe sini, itu siapa sih? Nggak nyampe sini langsung beli mobil juga. Aku belajar sekitar dulu. 7 bulan. Nggak, belajarnya tuh bulan ke-7 juga. Jadi setelah dapat mobilnya second. Nah, ini nih cerita lagi. Gimana cara dapat mobil itu? Itu dapat 3.600 atau 36 juta dari Facebook Marketplace. Nah, caranya adalah kita biasa aja cari di marketplace, second hand car. Um, Bisa kan di situ ada filter-filternya, ada price-nya, ada year-nya, Brandnya ada modelnya apa gitu kan, brandnya apa. Misalnya aku kemarin Holden Barina 2005 gitu kan. Uh, nggak spesifik sih, pengen pengen 2005 kemarin, cuman karena lihat kilometernya hanya 75.000 cuy, dengan harga 3.600, kayak ini beneran, ini scam nih kayaknya, ini scam nih. Tapi enggak. Bismillahirrohmanirrohim, akhirnya aku inspeksi mobil itu di City. Orangnya itu banker. Terus pokoknya dia katanya punya 2 mobil, jadi mobil Barina ini tuh jarang dipakai karena mobil satunya itu mobil istrinya kan. Nah, kerjanya juga di City, jadi nggak terlalu perlu gitu kan si mobilnya. Akhirnya ya udah gitu, klik sama mobilnya, pas diinspeksi juga bagus, engine oke, itu kan, radiator oke, semuanya oke, perfectly fine, tinggal nyetir. Tinggal ada beberapa minor yang kayak misalnya jendelanya susah nutup gitu kan, Enggak, kayak udah nutup enggak ada tapi ke bawah knalpot, lagi. Gimana? enggak ada knalpot ya. Ada dong, Dan gimana sih? Nah, atau misalkan wipernya itu nggak keluar si airnya karena si botol apa wipernya rusak atau gimana. Terus ada juga apa ya? Apalagi ya? AC-nya kurang kuat gitu. Tapi itu kan hanya minor kan. Jadi yang penting aku tuh bisa travel from A to B kan. Itu kan yang utamanya. Jadi aku beli sih kemarin. Gitu. jadi dilihat Di dari bulan ke-7. kebutuhannya ya, kebutuhan utamanya ya. Betul, 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 betul. Yang penting bisa itulah, bisa nyetir, bisa bikin kaya lah pokoknya.
Kak, kalau kuliah di Adelaide bisa kontak ke Alvin ya buat cari kerjaannya. Boleh, Ya boleh, kalau dia bisa, mau bisa. bikin Hmm. Kristanti Lee. Jadi kalau mau kuliah di Adelaide bisa kontak Malvin ya untuk cari kerjaannya boleh. Monggo. Berliani, Boleh. Desi, Bandung boleh tanya nggak? Nggak. Boleh, boleh tanya. Bandung. Boleh lah, orang Sunda mah tong. Ufi, oh opsi dong Kak. Kalau WHV sudah nggak bisa. Opsi dong Kak kalau WHV udah nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa study. Opsi itu doang. Ini udah gue jawab nih ya. Citra Carolina, kalau usia nggak bisa WHV, gimana ya? Study. Dekta, Tadi kakak sampai sana langsung beli kesel mobil? banget. Enggak, tadi udah dibilang enggak. Apa nebeng temen? Lu pernah nebeng juga sama temen lu? Pernah dong. Gue tuh ya, gue cerita lagi nih. Pas nebeng temen itu, uang gue ya, yang dari City itu 2.000 kan habis 3 minggu. Bener-bener punya uang di wallet gue hanya $10 coba. $10 cash. Itu kayak bener-bener gue tuh nggak bisa pergi buat Mana-mana. iya pergi kemana-mana, transport juga enggak gitu, walaupun transport ada si Metrocard gitu kan, kayak Opal gitu, itu masih ada saldonya, cuman kan terbatas gitu, aduh uang gue $10 lagi gitu kan, dulu kan 20 juta, sekarang cuman 100.000, parah. Hmm. Ih, parah, akhirnya nggak bisa pay petrol juga ke temen, akhirnya ya udah kayak misalkan kong kaling kong aja kayak, sorry ya gue nggak bisa minggu ini bayarnya gitu kan, nunggu gajian boleh enggak gitu, oh boleh boleh boleh, sorry 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 gitu kan, kayak Mantap, alhamdulillah mantap. sih masih dipertemukan orang-orang yang baik yang ngerti gitu, gitu. Bagus, Bener-bener bagus. That's good. kayak kayak gampang banget guys miskin di Australia tuh beneran, That's harus good. bener-bener harus bener-bener apa ya, hemat banget, ini perlu gak, abis perlu tuh ini perlu banget gak gitu, harus Hmm. harus mikir Jangan, gitu, harus mikir 2 kali gitu, jangan asal beli gitu. iya, jangan udah beli iPhone 13, beli lagi iPhone 14, belum juga setahun gitu. Iya bener. Lanjut lagi nih Bener Mbak banget. Berliani nih. Mbak Berliani kirim cireng bumbu rujak. Boleh Mbak, ntar aku kirimin alamatku ya. Oke Mbak Ih, Berliani, alamatku tenang juga aja. dong, enak tuh kayaknya, rujak mantap. Kirim cireng bumbu rujak. Mantap, nanti aku kirimin alamatku. Nah, nah guys, Ada aduh Farel. sampai aku ngegoreng juga tuh cireng. Ya Farel kenapa? Kirim makanan aja lu. Iya, Modal dari rangkat. iya. Modal dari berangkat Gue sampai padahal living kurus ya. cost di sana berapa? 2.000 tadi ya di awal ya? 2.000, 20.000. 20.000. Modal dari Oh, berangkat sampai living cost. Oh ya, pokoknya kalau iya dua ditotalin puluh semua ribu. dari kursus bahasa Inggris, dari IELTS itu semuanya ya itu 20 ribuan dia, 200 jutaan Hmm, gitu. Tiap orang tiap preferensi ya iya, gitu. Jadi iya gitu. ya gitu teman-teman. Ongkos berapa tuh kira-kira? Ongkos apa tadi tuh? Ongkos pesawatnya berapa? Pesawat, Lia oke pesawat. Herliani. Eh, itu siapa? Oh, kayaknya bibi aku deh. Hai bibi. Lia Herliani Pesawat, 393. ya. Iya Bibi lu. nggak sih? Tunggu lihat dulu. Bibi lu. Ongkosnya berapa tuh kira-kira katanya? Mana sih? Di atas ya. Ada tuh pakai pakai topi warna pink kalau nggak salah. Oh Ongkos iya tadi bibi dia gue. Hai bibi, pulang hai pergi. Bi Neng. Lu beli tiket pesawat Eh, berangkat doang kan? Pulangnya enggak kan? enggak dong. Masa pulang lagi? Berangkat tuh waktu itu 8,2 juta karena bahan bakar jet waktu Oktober 2022 tuh lagi naik-naiknya sampai bener-bener itu awalnya sebelum 8,2 itu 20 juta loh. Jetstar. Bayangin, Buset. parah. Buat COVID. Itu pun udah di apa ya, udah di kupantau gitu kan sampai tengah malam belum belum turun. Sampai subuh belum turun, katanya sampai subuh biasanya turun gitu di Traveloka itu, dan akhirnya sampai sore jam 4 enggak sih, sampai besoknya sampai jam 12 siang itu turun ke 12,2, turun Hmm. lagi ke 10, turun lagi ke 8,2, akhirnya langsung book hari itu Betul beli. juga karena takut naik lagi. Iya benar.
bagus harus kayak gitu, harus dipantengin terus. Nah, ada lagi nanya nih Pantengin. DS NWT, Kak mau nanya kerja sebagai cewek berisi di farm apa di meat factory ya? Ini Mbak ini agak berisi gitu, maksudnya mau lebih baik di farm apa di meat factory? Kayaknya meat factory deh lebih enak. Kenapa gitu? Kan nggak maksudnya kan berdiri aja kalau meat factory. Kalau farm kan lu jalan. Bener sih? Kalau metik buah gitu dia jalan kan? Cuman 1 hektar, iya sih, ada 2 beberapa hektar, yang kayak 3 hektar. anjay, Gimana? anjay. Capek juga. Gempor kali ya. Iya, Iya. makanya Tapi gitu. emang ada beberapa di Mad Factory cuman grader, ada packer doang ya yang cuman duduk atau misalnya berdiri 8 jam, 10 jam, 12 jam. Itu lebih Itu yang gue tahu gitu kan. Di farm sih enak karena memang gue juga bisa turun berapa kilo gitu sampai sekarang kurusan. Kalau sih kurusan nih katanya, ya iyalah kerja mulu orang kayak gini-gini terus sampai berarti bicep udah tricep aja tuh nambah gitu. Bisa bagus. Jadi di farm. fitness gym gratis ya? Gym gratis dapat uang, nggak bayar gym ya kan. Enak. Berliani, ada showroom mobil di sana? Ada showroom mobil, Ada banyak. showroom Toyota tuh banyak. banyak banget Mbak. Showroom Lagi showroom apa lagi? apa ya? Motor ada? Showroom pacar gitu. Nggak ada. Di Sydney kayaknya ada. Iya, Okay. di King Cross. Zamzami 9804. Aku pernah dengar. Kakak ini gue jawab lagi nih. Gue baca Iya, lagi. iya, Kakak boleh, spill boleh. dong semua biaya yang kakak keluarkan untuk pergi ke Australia itu udah dijelasin 20.000, 200 juta. Totalnya semua ya. M. Abdurrahman, Bang di Australia tambang kerja hotel berapa? Tambang kerja hotel. Oh, Apa sih? mining hotel. Tapi berapa itu? Nggak tahu ya. Aku nggak pernah, tapi ya rate-nya gede sih, 30 lebih. Yang aku tahu dari baca-baca. Oke, lanjut lagi. Gedang, Bang, pas nunggu bridging visa dari turis ke study, biasanya berapa lama dan waktu nunggunya kehidupannya gimana? Nah, itu jangan ditanya sekarang. Ini lagi nanya WHV soalnya, bukan study. Ini Mas Gedang, kalau mau langsung aja nih ngobrol santai aja deh sama gue deh ya. Link dia nomor 2. Lanjut lagi. Tuh, boleh tuh. Yohanita Ara. Malvin di Adelaide bisa kuliah S2 sambil kerja. Recommended kerjaan di sektor apa, Kak? Gitu katanya. Setiap orang beda ya, tapi gue pribadi lebih pilih farm sih. Kalau di city tuh nggak nendang banget sih gajinya, lebih compare pengeluarannya lebih gede ya. Pengeluarannya lebih gede juga, tapi gajinya tuh less gitu. Yang gue pernah di city, di CBD di Adelaide tuh less gitu, bener-bener harus double triple job, bener-bener kayak harus kayak Kak siapa? The Passion itu yang Kadi yang 1M KD. Iya, Kadi. Ya kayak Kadi itu double job triple job gitu. Memang harus fit banget. Lanjut lagi nih pertanyaan berikutnya. Mansya Kang Alvin. Kang Malvin maksudnya, salam kenal, saya follow ya buat Alvin jadi koneksi kalau sudah di sana ya boleh di follow akun Instagramnya Bang Fauji Malvin, bukan Alvin. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa langsung tanya ke Mas Faujinya, AA Fauji, Kang Fauji gitu ya. Biar nanti kalau misalkan bisa saling kasih info kerja lah gitu ya. Gitu. Kalau ada dikasih tahu, kalau nggak ada ya udah gitu teman-teman. Ya udah kayaknya itu aja kali ya untuk beberapa pertanyaan karena ini juga waktunya nggak bisa lama-lama gue. Oh iya, soal sibuk emang. Banyak endorse. Iya, ada bapak gue baru datang coy. Jadi gue baru datang mau gue ajak jalan-jalan. Iya. Tuh. Cuacanya lagi begini. Gue tuh pengen ngajak jalan-jalan. Aduh, enak banget di apartemen tuh. Itu berapaan sih rentnya di sana? Seribuan per minggu. Ya gitu. Dia kan skill ya, jadi gede lah gajinya. Jadi teman-teman di sini kalau mau nanya langsung tanya ke
siapa namanya, ke Kang Fauji Malvin gitu. Monggo ditanya ke dia Kang orangnya baik Uji. banget, bisa dijawab. Kang Uji, Kang Oji, Kang Oji. Kang Uji. Oke, always lah. Itu aja teman-teman ya. Thank you ya, Fauji ya. Siap, makasih Oji, banyak, Bang. thank you banget. Thank you juga udah baca buku Sekolah Sambil Kerja di Australia ya, Oji ya. Itu recommended, itu harus dibaca untuk yang SMA, untuk yang mau kuliah di luar negeri, parah recommended. Ini apa adanya loh, apa adanya. Ini bukan endorse. Nggak ada briefing sebelumnya. Nggak ada briefing sebelumnya. No gimmick. Oke. No gimmick. Thank you banget ya. Nanti kita nanti kalau lu ada mau bisa ya, Bang. Apa namanya, kita live streaming lagi, nanti gua share. Kalau lu mau nanya-nanya gua soal study panjang lebar, nanti kita jadwalin lagi waktu kapan yang tepat buat ngobrol-ngobrol lagi. Oke, tapi nanti lu yang manage waktunya. Kalau bisa sesuaikan sama waktu lu. Iya, mangga. Oh good, mangga. Thank you. Teh ikut kali. Oke, thank you. Yo, assalamualaikum semuanya. Bye bye. Thank you yang udah join. Bye bye.